Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah Majlis Taklim Al-Hidayah, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Ahad, membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah, syukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kita hadir di majlis-majlis yang mulia dalam rangka bersyukur ini. Salawat dan serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Malam hari ini kita tidak ngaji baca kitab, tapi ngajinya jiping. Tahu jiping, Bu? Ngaji kuping. Yang baca kitab juga di rumah ada yang baca, ada yang pulang ngaji ditaruh. Namanya jiro. Habis ngaji ditaruh. Kagak diteres lagi, macam-macam. Ada juga yang ngapalin, ada juga yang ngapalin dibaca lagi. Begitu puyeng tinggal lagi. Puyeng habisnya gimana lagi? Nah, malam hari ini kita ngaji tentang Asyura. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Asyura itu terambil dari kata asyarah yang artinya 10. Kenapa disebut Asyura? Karena ini bertepatan dengan 10 Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa penting pada hari Asyura. Di antara peristiwa penting, berhentinya atau kandasnya perahu Nabi Nuh di Bukit Judi, kemudian Nabi Nuh dan 80 orang pengikutnya turun. Itulah kelompok yang selamat, yang lainnya habis. Yang di luar perahu itu habis. Nah, kemudian turun dari perahu melanjutkan perjalanan sejarah manusia dari 80 orang sampai sekarang ada jadi jamaah Al-Hidayah ini. Ini 80 orang yang tersisa, yang lainnya habis semuanya. Ini terjadi pada hari Asyura. Begitu juga diselamatkannya Nabi Musa, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ketika itu Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar Nabi Musa. Nabi Musa udah mepet, Nabi Musa udah terdesak, di depannya cuma ada laut. Kemudian dengan izin Allah, Allah perintahkan pukulkan tongkatmu Musa ke laut itu, kemudian laut terbelah. Laut terbelah, Nabi Musa jalan bersama Bani Israel atau pengikut-pengikutnya. Kemudian membelah laut, jadi dasar laut itu, Bapak Ibu, dasar laut kelihatan tanah, kelihatan tanah. Kiri kanannya air laut semuanya. Jalan semua menyeberangi laut itu sampai di ujung pantai sebelah sana. Semua Bani Israel sudah naik atau sudah sampai di daratan. Kemudian Allah perintahkan Fir'aun masih ada di dalam situ, masih ada di dasar laut, ngikutin Nabi Musa, ngikutin pengikut Nabi Musa, mengejarnya. Tapi Nabi Musa sudah sampai di daratan. Pukulkan lagi Musa tongkatmu, maka langsung laut itu terbelah. Yang tadinya terbelah itu nyatu lagi. Di situ diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun juga terjadi di hari Asyura. Ada lagi Nabi yang sempat dia melarikan diri dari kaumnya, istilahnya id abaqa ilal fulkil masyhur. Itu artinya
seorang yang pergi atau minggat tanpa izin dari Allah, minggat dari kaumnya. Nah kemudian dia dimakan ikan besar. Namanya Nabi siapa Bu? Nabi Yunus. Sampai di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertasbih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu terus. Kata ikannya, ini perut agak enak banget ya, enak rasanya ini perut, kayaknya pengen muntah itu ikan Bu. Muntah. Nabi Yunus kemudian selamat dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemes, udah berhari-hari di dalam perut ikan, tapi kemudian Allah selamatkan. Dan ini terjadi juga di hari Asyura. Kejadian-kejadian penting ini mengingatkan dan juga membuat orang-orang Yahudi kala itu merasa bangga bahwa Asyura adalah hari mereka. Asyura adalah sebuah hari agung, sebuah hari di mana nabi-nabi mereka, Nabi Yunus, Nabi Musa itu diselamatkan pada hari Asyura. Maka orang Yahudi Madinah pada waktu itu berpuasa. Puasanya mereka ya puasa Asyura namanya, karena pada tanggal 10 Muharram puasa Asyura. Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, dan pada waktu itu Nabi Muhammad juga puasanya juga puasa Asyura. Waktu itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Nabi Muhammad puasanya puasa Asyura. Hanya saja untuk membedakan orang Yahudi, membedakan orang Islam dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad menganjurkan berpuasa sehari sebelumnya, yaitu puasa yang namanya puasa Tasu'ah. Saya yakin tadi udah ada yang puasa ya. Namanya puasa apa Pak? Tasu'ah. Puasa Tasu'ah. 2 hari ini tanggal 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Ini adalah 2 puasa yang apabila kita melaksanakannya, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lampau, dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sekiranya ada kesalahan, kekhilafan kita yang hubungannya haqqullah, yang hubungannya dengan hak Allah, kewajiban atas kita, dan Allah tidak menerima kewajiban itu semestinya dari kita. Sholat kita masih ada kurang-kurangnya, atau hati kita masih banyak banget penyakitnya, maka bisa diampuni dengan puasa-puasa ini, dengan puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Ini diantara keutamaan puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dalam beberapa hadis memang Rasulullah mengatakan, di antara puasa-puasa sunnah selain puasa Ramadan, tentunya puasa-puasa sunnah ada yang keutamanya bisa menghapuskan dosa 2 tahun, jadi setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Di antaranya puasa Yaum Arafah kemarin, Arafah tanggal 10 Dzulhijjah, itu bisa menghapus dosa setahun dan dosa yang akan datang, setahun kemarin dan dosa yang akan datang. Timbul pertanyaan, orang belum dosa kok udah dihapuskan, kan masih tahun depan. Jadi apa maksud ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar? Allah akan mengampuni dosa seorang Islam, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Orang belum berbuat dosa kok udah dihapuskan. Muncul pertanyaan seperti ini, maksudnya apa? Maksudnya kalau dosa yang telah lalu ini udah karuan, yang dulu kita pernah berbuat salah atau khilaf di hadapan Allah, dosa yang telah lalu dihapuskan. Nah, dosa yang akan datang ini dihapuskan. Maksudnya Allah bimbing kita supaya tidak melakukan dosa-dosa besar setahun ke depan. Jadi kalaupun dosa, paling dosanya kecil, kayak dosa yang kecil-kecil aja, kayak dosa misalnya ngelihat yang haram-haram, itu dosa kecil tuh. Lihat yang haram, ngelihat bini orang, kalau ustazah yang lihat laki orang. Ustaz sih ustaz aja ya, mau bapak ibu mah enggak. Ustaz ngelihat bini orang, ustazah ngelihat laki orang.
Ngelihatnya juga bukan ngelihat sekedarnya, tapi ngelihat penuh hasrat. Dosa itu, dosanya dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil yang model-model seperti itu mungkin terjadi, tetapi kalau dosa besar, kalau Allah janji akan Allah ampuni dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, itu maksudnya setahun yang akan datang akan Allah jaga dari dosa-dosa besar. Yang kecil-kecil bagaimana? Yang kecil-kecil insya Allah bisa terhapus dengan ibadah, karena setiap perbuatan dosa kita yang kecil-kecil ini bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Sampai wudhu kita, sholat kita, ruku, sujud, ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu dosa-dosa kecil udah gugur semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau udah selesai sholat isya tadi, itu dosa kecilnya udah hilang semuanya. Amin. Yang kecil-kecil, yang dosa-dosa yang besar ini bisa Allah ampuni dengan keutamaan-keutamaan puasa seperti puasa Arafah. Di antara keutamaan puasa Asyura yang besok akan dilaksanakan tanggal 10 Muharram, ini akan Allah ampuni dosa setahun yang telah lalu. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di hari Asyura, di antara amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang sangat dianjurkan adalah memberikan nafkah kepada keluarga lebih dari biasanya. Besok yang biasanya belanja seharinya cuma 1,5 juta, ada Bu, besok ditambahin berapa? 2 juta ada tambahin. Karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki kemudian memberikan kelebihan rizkinya pada hari Asyura, maka dia akan dijaga selama setahun itu dari kefakiran. Mulainya dari mana? Mulainya dari Asyura. Nanti ketemu Asyura yang akan datang, tahun yang akan datang, itu selama perjalanan setahun insya Allah Allah jaga dari kefakiran. Ini bapak-bapak bisa kasih belanja lebih ya, kasih lebih. Iya. Pokoknya besok ditambahin yang tadinya 1,5 juta, ditambahin 3 juta. Cuma 2 bulan perek nggak dikasih belanja lagi. Habis. Itu amalan untuk kita keluarga, suami memberikan nafkah kepada istri atau ke anak-anaknya lebih dari hari-hari biasanya. Traktir yang biasanya cuma makan di rumah, ajak makan di mana, apa di Maspur, apa makan di mana lagi sini. Ya makanlah pokoknya yang di luar kebiasaan, untuk membahagiakan keluarga. Kemudian diantara amalan-amalan yang juga dianjurkan di hari Asyura, sebagaimana kita maklum semuanya, adalah menyantuni anak yatim. Sabda Rasulullah SAW, man masaha yadahu ala yatimin rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa yauma Asyura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang mengusap pala anak yatim di hari Asyura, maka akan Allah angkat derajatnya. Berapa derajat? Berapa tinggi levelnya yang akan diangkat? Sejumlah rambut anak yatim itu. Anak yatimnya botak, Ustaz gimana? Pori-porinya cari. Sejumlah pori-porinya. Jadi betapa banyak dan betapa tinggi derajat yang akan Allah angkat untuk orang-orang yang menyantuni anak yatim. Utamanya di hari Asyura ini besok, memberikan santunan ini artinya ngusap tangan, tapi juga sambil dikasih jajan atau dikasih neng ini buat nabung, neng ini buat besok tahun ajaran baru, buat sekolah, buat beli tas. Jadi bukan cuma sekedar ngusap doang, ngusap sambil doain, ya orang bisanya doa doang, bisanya
cuma kasih doa ya nggak apa-apa. Yang penting ada belas kasihan, yang penting ada rasa sayang kepada anak yatim itu. Nah, jika kita melaksanakan itu, maka sungguh kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yatim. Oleh karenanya beliau juga sangat mengerti, sangat paham, dan juga sangat sayang pada anak yatim. Sayangnya betul-betul pada anak yatim itu. Karena Rasulullah sendiri pernah merasakan jadi seorang yatim. Baru 2 bulan dalam kandungan udah yatim Rasulullah. Jadi belum lahir, masih di kandungan ibunya, masih di kandungan Sayyidatina Aminah, masih dalam kandungan Siti Aminah 2 bulan. Ini ayahnya sudah meninggal. Lahir, dirawat oleh ibunya sampai 6 tahun. 6 tahun ibunya meninggal lagi. Jadi udah yatim sekaligus piatu kalau bahasa kita. Kemudian dirawat oleh kakeknya cuma 2 tahun. Kakeknya pada waktu itu lumayan ternama dan lumayan orang yang masyhur dan dikenal oleh kalangan Arab, Abdul Muttalib. Siapa yang nggak kenal Abdul Muttalib? Sebenarnya kenal, orang terpandang. Dan juga kecukupan pada masa dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun, usia 8 bulan, Nabi Muhammad kemudian ditinggalkan oleh kakeknya. Jadi nggak ada lagi yang ngerawat, nggak ada lagi yang ngurusin. Siapa terus yang ngurusin? Pamannya, namanya Abu Thalib. Abu Thalib anaknya banyak, Bu, Pak. Ada Ja'far, kemudian ada Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali. Banyak Abu Thalib itu, anaknya banyak, cuma miskin Abu Thalib. Jadi di sini Rasulullah benar-benar bisa merasakan bagaimana hidup tanpa bimbingan dan tanpa perawatan orang tua, tanpa perlindungan orang tua. Nabi Muhammad seorang yatim, dan beliau paham betul bagaimana anak yatim itu sangat sedihnya ketika ditinggalkan orang tuanya. Kemana-mana itu pasti ada cobaan dan pasti ada yang memandang sebelah mata. Nabi Muhammad SAW ini sering ketika mendapat kerasulan atau risalah, mendapat nubuwah, orang-orang kafir Quraisy kalau menyebutkan anak yatim aja, begitu Bu, Pak. Ya sebutannya yatim aja, yatimnya Abu Thalib, yatimnya Abu Thalib ngaku-ngaku dapat wahyu, mustahil kata orang kafir Mekah pada waktu itu. Jadi anak yatim memang jadi bulan-bulanan. Anak yatim memang jadi apa? Banyakan orang ngece. Ngece itu apa? Ngenye itu bahasa Indonesia yang mengenyek ya. Semua orang mengenyeknya, mengejeknya. Itu anak yatim. Nah, karena beliau Nabi Muhammad SAW tahu dan mengerti, bahkan merasakan sendiri, maka Nabi Muhammad yang paling menyayangi anak yatim. Pernah sebagai akhir dari ceramah ini, pernah di hari Idul Fitri, Nabi Muhammad melihat ada seorang anak ini nangis, orang lebaran nangis. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa kamu? Kau nangis aja, teman-temanmu pada senang-senang semua lagi lebaran, kenapa kamu nangis? Bapak saya meninggal ya Rasulullah. Ibu kamu mana? Ibu saya kawin lagi sama suami yang baru. Nah terus kamu? Saya nggak punya siapa-siapa sekarang, nangis. Akhirnya oleh Rasulullah diajak, mau nggak kamu Ali sebagai saudaramu, Fatimah sebagai saudaramu, Hasan Hussein sebagai saudaramu, mau atau tidak? Baru tahu dia, oh berarti engkau Muhammad, berarti engkau Rasulullah, ayo ikut rumah. Akhirnya diajak oleh Rasulullah. Kemudian di rumah oleh Rasulullah dimandiin, diberikan pakaian-pakaian baru layaknya anak Rasulullah sendiri. Nah di sini anak yatim ini
anak ini kemudian senang di hari raya, kemudian menjadi anak sebagaimana anak-anak yang lain berbahagia di hari raya Idul Fitri. Bagaimana Rasulullah SAW benar-benar menyayangi anak yatim, maka kita, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita juga sayang kepada anak-anak yatim. Ada banyak cara, dengan santunan, atau boleh juga jangan cuma Asyura. Memang utamanya hari Asyura, tapi di luar bulan Asyura kalau memang ada khusus misalnya untuk santunan yatim boleh. Untuk dikhususkan untuk santunan yatim, jadi ada yang dikumpulkan untuk apa? Untuk biaya sekolah misalnya, boleh juga. Keutamaan satu ibadah ini bisa terangkat dengan keutamaan waktu, juga dengan keutamaan tempat. Kalau tempat mah sudah tertentu. Tempat mungkin seperti masjid, lebih baik di masjid dibanding di rumah. Kalau kita sholat buat laki-laki, itu keutamaan tempat namanya. Nah, keutamaan ibadah selain tempat yang bisa mengangkat keutamaannya, waktu juga bisa mengangkat keutamaannya. Menyantuni anak yatim ini baik kapan saja baik, cuma menjadi utamanya lagi, menjadi makin sangat dianjurkan dan juga semakin banyak pahalanya ketika hari Asyura. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad tadi sudah menyampaikan bahwa sudah terkumpul dana sekitar 6M. 6. Iya, 6 juta itu sudah terkumpul, dan nanti insya Allah akan diberikan kepada yatim yang ada di sekitar Majelis Al-Hidayah. Mudah-mudahan santunan ini nanti akan bermanfaat untuk anak-anak yatim kita, dan juga Allah memberikan ridho terhadap seluruh upaya kita, ibadah-ibadah kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.